Hai, selamat datang di 14.0 MHz Penta FM, Transformasi Agriculture Radio. Halo listeners, berjumpa lagi dengan Hesti dalam acara Kilas Pertanian. Di sini kita akan menemani listeners selama beberapa menit ke depan, di mana dalam acara kali ini Hesti mengundang dua inovator dalam sejarah transformasi pertanian. I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind, cause of you. Oke listeners, itu tadi sedikit cuplikan kita pada pagi kali ini. Gak usah buang waktu lama lagi. Di sini saya sudah bersama narasumber kita ini, yaitu Kak Diki dan Kak Frizar. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak Esti, Alhamdulillah kabar baik. Selamat datang di acara Transformasi Agriculture Radio. Boleh dong Kak, kali ini Kak Diki dan Kak Frizar menyampaikan informasi singkat tentang transformasi pertanian, masa Orde Baru sampai reformasi, buat listeners Penta FM kesayangan kita. Boleh banget dong Kak Esti. Sebelumnya saya berkenalan dulu nih sama teman-teman di rumah. Halo listeners, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diki Nafriansa. Saya asli Jember. Sebelum masuk ke pembahasannya, apa sih pertanian itu? Apa pertanian itu hanya menyangkul sawah atau hanya tentang menanam? Bagaimana menurut kalian listeners? Di sini pertanian merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks. Kegiatan demi kegiatan saling berkaitan satu sama lain. Nah, bisa kita lihat dari kegiatan yang kompleks itu, apa tidak ada sejarahnya? Tentu ada teman-teman. Sejarah yang sangat signifikan dan seru untuk diketahui. Mengenal sejarah menurut saya menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana suatu terjadi. Begitu juga dengan dunia pertanian, mengetahui bagaimana sejarah pertanian dari masa ke masa, serta mengenal kembali sejarah pembangunan pertanian kepada generasi muda tentunya. Awal mula perjalanan pertanian sudah dimulai sejak lama, bahkan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Wah, keren gak tuh? Catatan tentang pertanian kita sudah ada sejak lama. Salah satunya ada pada bangunan candi yang ada di Indonesia. Saya yakin kalian dengar saya bilang tadi 3000 tahun sebelum Masehi pasti kaget. Saya pun juga demikian ketika mengetahui hal tersebut. Namun di sini tidak ada teknologi seperti sekarang yang dapat menjadi dokumentasi yang membuktikan hal itu. Ya di tahun sebelum Masehi itu mana ada yang bisa ngedokumentasi kan? Pasti belum ada lah. Ya salah satu caranya ditaruh di relief di candi. Nah, baik, langsung saya jelasin deh menurut sepemahaman saya dari beberapa literatur yang saya baca dan beberapa pengetahuan yang saya dapat dari orang-orang. Pertanian ini dimulai itu pada awal sebelum tahun 1900. Nah, di mana di sini sistem pajak, tanam paksa, lahirnya hukum agraria kolonial dan politik etnik. Nah, lalu pindah ke sebelum kemerdekaan tahun 1945 dan sebelumnya. Nah, di sini nih mulai muncul balai-balai besar penyelidikan pertanian bermula. Nah, setelah itu di era Orde Baru, yaitu tahun 1967 sampai 1997. Oke Kak Diki, bagaimana nih menurut Kak Frizar? Oke, baik Kak.
Pertama, kenalin dulu nih, saya Friza Rafis sebagai narasumber kedua di bincang-bincang kali ini. Oh iya, apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua di rumah selalu baik-baik saja. Oke, sebelumnya kita agak tarik mundur ke belakang tentang sejarah pertanian di Indonesia. Dalam sejarahnya, kita memiliki dua fase dalam dunia pertanian, yaitu pada masa Orde Baru dan sampai saat ini yang kita rasakan yaitu era reformasi. Di Orde Baru, kita mengenal adanya revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan sebuah upaya modernisasi dan budaya pertanian. Revolusi hijau pada awalnya diperkenalkan oleh Norman Borlaug pada tahun 1968. Melalui revolusi hijau, petani dikenalkan dengan menggunakan pupuk buatan, pestisida, bibit unggul, peralatan pertanian, dan sistem budidaya pertanian yang baru. Di Indonesia sendiri, penerapan revolusi hijau terjadi pada Orde Baru, tepatnya pada tahun 1970 hingga 1980. Terdapat 5 program dalam masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama ada pemupukan secara teratur, lalu ada irigasi yang baik dan cukup. Yang ketiga ada pemberantasan hama secara intensif. Keempat ada teknik penanaman yang teratur. Sedangkan pada era reformasi saat ini, kebijakan pertanian di Indonesia juga banyak berubah. Salah satu penyebabnya adalah desentralisasi, yaitu pemerintah pusat tidak lagi memegang penuh kendali atas daerahnya. Imbas dari krisis yang terjadi pada tahun 1998 juga membuat Indonesia mengurangi berbagai bentuk subsidi terhadap sektor pertanian. Kebijakan ini bertahan hingga pertengahan dekade awal tahun 2000-an. Pada periode sekarang ini, isu ketahanan pangan kembali menjadi isu yang terus diperbincangkan. Pemerintah hampir setiap tahun mencanangkan untuk kembali bisa mencapai swasembada pangan. Oleh karena itu, berbagai bentuk bantuan kembali giat ditingkatkan. Salah satunya adalah subsidi untuk input pertanian seperti pupuk, benih, dan alsintan. Selain itu, pemerintah lewat Bulog juga aktif menjaga harga lewat kebijakan harga pembelian pemerintah atau disingkat HPP, di mana program ini dimaksudkan untuk melindungi petani ketika harga jatuh di pasaran. Waduh, gimana nih listeners? Penjelasan dari kedua narasumber kita ini sangat menarik ya. Informasi ini bakal menjadi ilmu tambahan bagi listeners di rumah. Oh iya, tanggapan dari Kak Diki dan Kak Frizar mengenai pertanian di zaman sekarang itu bagaimana ya Kak? Boleh nih sekarang gantian dari Kak Frizar dulu ya. Iya Kak Esti, menurut saya pertanian di zaman sekarang itu lebih modern dan lebih mudah dalam penerapannya, dikarenakan sudah banyak teknologi yang maju yang dapat membantu petani dalam mengelola lahan, produktivitas, hingga pasca panen dalam berusaha tani. Baik Kak Frizar, bagaimana nih menurut Kak Diki sendiri? Iya Kak Esti, menurut saya pribadi perkembangan pertanian di era sekarang ini sudah cukup signifikan. Karena beberapa pertanian di Indonesia khususnya di daerah pelosok, beberapa desa sudah mulai mengadopsi inovasi pertanian yang sudah kekinian. Itu merupakan perkembangan yang patut diperhatikan dan ditingkatkan menurut saya. Wah, menarik sekali ya dari penjelasan kedua narasumber kita, listeners. Tidak terasa sudah di penghujung acara nih. Saya ucapin terima kasih buat Kak Diki dan Kak Frizar sudah berkenan datang ke acara bincang-bincang ini. Dan buat listeners Penta FM yang udah dengerin acara kita, semoga acara ini dapat bermanfaat dan memotivasi kalian. Saya Hesti, pamit undur diri. Jangan lupa tetap stay tune di 14.0 MHz Penta FM, Transformasi Agriculture Radio. See you and have a good day. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu
sepertimu yang ku cari. Konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama.